Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Khairul Ulumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan berupa turunnya hujan. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan oleh Allah nikmat untuk bangun, nikmat untuk bisa berjalan, nikmat untuk bisa merasakan bangun kembali, bangun kembali setelah dari kematian yang sebentar. Makanya nek Kanjeng Nabi ini pun ngajari ketika bangun adalah pripun Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yang ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kita. Kematian pun artinya tidur tadi. Wa ilaihi nusyur. Nusyur niku artinipun sami kalih rajiun, artinipun niku kembali. Jadi napa mawon sing berkaitan dengan urip lan matine makhluk niku ya balike teng Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kenikmatan untuk bangun kembali. Nek ngitung nikmat mesti mboten saged kita hitung walaupun kita gadah kalkulator merek Casio sing wonten kalkulatore mboten ping para lan suda mawon wonten hitung-hitungan matematika niku, tetap saja nikmatipun setelah bangun itu tidak bisa digantikan walau dengan usaha manusia manapun niku. Meh niku uang lah, nopo lah, itu tidak bisa digantikan. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya insyaallah akan menyampaikan terkait kisah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kisah niki kisahe wonten dan termaktub niku artinipun tertulis teng Al-Qur'an niki kisahipun saking salah satunggali nabi sing angsal gelar ulul azmi. Nah, kita ngertos Nabi ulul azmi niku wonten gangsal salah satunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sing teng kesempatan iki niku kula badhe menceritakan salah satunggalipun babak kehidupan saking Nabi Musa alaihis salam. Nah, kita ngertos perjalananipun Nabi Musa niku kan pun saking lahir niku pun diberikan cobaan saking Allah. Nabi Musa niku kan
lahir teng Bani Israel nggih. Teng Bani Israel niku menjadi sasaran anak keturunan berjenis kelamin laki-laki bar lahir niku nggih dibuat meninggal dengan apa namanya memenggal kepalanya. Niku Firaun piyambak niku angsal mimpi bahwasanya suatu saat kerajaan Mesir niku bakal digulingkan oleh salah satu keturunan nabi, dan nabi ini pun mesti laki-laki nggih, laki-laki, dan itu menjadikan keputusan bayi sing lahir saking ibu-ibu Bani Israel niku nek laki-laki, jelas laki-laki niku langsung dibunuh. Tapi nek niku kan akhirnya ibundane Nabi Musa niku kan menghanyutkan Nabi Musa niku teng Sungai Nil nggih, makanya ditemukan oleh istrinya Firaun. Ya niku kan salah satu perjalanan di awal kelahiran Nabi Musa. Tapi niki saya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, waktu Nabi Musa itu jomblo. Nah, tapi lebih tepatnya ketika Nabi Musa itu belum berkeluarga, masih muda, dan ternyata Nabi Musa diberikan cobaan oleh Allah pada waktu itu nggih. Tapi sebelumnya kita semangat dulu nggih. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata Nabi Muhammad niku nggih nek pagi hari niku menjadi salah satu niki waktu sing istimewa. Makanya Nabi Muhammad niku mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha nggih. Allahumma ya Allah barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, dalam waktu pagi nggih. Nek pagi niku dalam bahasa Arab niku wonten beberapa istilah nggih. Yang pertama sobah niku artinya pagi niku sepanjang pagi. Jadi sampunipun subuh niku kan berarti kan napa namanya waktu sekarang ya fajar, subuh, mangke wonten sing namanipun syuruk nggih. Waktu syuruk nggih, waktu syuruk niku berarti memang pun matahari niku mulai terbit nggih. Wonten waktu malih disebutnya duha. Duha niku berarti setelah syuruk ngantos badhe duhur niku duha. Nah, niku sobah niku nek mboten salah sepanjang niku dari syuruk ngantos duha niku namanya sobah. Nah nek semisal bukur nggih niku artine pagi hari yang awal nggih. Dados keutamaan pagi hari yang dimaksud adalah nggih, kita dapat melaksanakan sholat subuh nggih, diawali sholat fajar nggih 2 rakaat sebelum subuh, terus dilanjutkan syuruk, terus mangke sholat duha niku salah satu keberkahan di pagi hari. Nggih, keberkahanipun banyak nggih terkait dengan rezeki dan lain sebagainya. Nggih, alhamdulillah kita niku bisa sholat subuh, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan aktivitasnya untuk tidak tidak terlewatkan sampai sholat duha untuk mencari keberkahannya. Nggih, kita lanjutkan ke bagian kisah Nabi Musa nggih. Nah, kisah Nabi Musa niku nanti akan melahirkan satu doa sing wau kula bacakan di awal pembacaan tadi nggih. Nah, niki cobaan pertama niku adalah Nabi Musa niku dituduh membunuh warga lokal nggih. Niku
ceritane Nabi Musa niku mendapati salah satu Bani Israel niku gelut kalian warga lokal Mesir. Nek warga lokal Mesir niku disebut Kipti, nggih. Kipti Koptik nih bahasane. Dan niku dilerai dan qadarullah dilalai Nabi Musa niku mboten sengaja ngantem niku. Dan akhirnya perawakan Nabi Musa niku kan gede lan kuat. Nah niku dengan sekali pukul ternyata dadosaken salah satu warga lokal niku meninggal sekali pukul. Lah niku akhirnya dilaporkan kepada Firaun, nggih, dilaporkan dan Nabi Musa niku dikejar. Dan larilah Nabi Musa niku teng kota namanipun Madian. Dados saking Mesir teng Madian niku berarti melintasi nek sakniki nglewati Mesir mangke teng Yordania nggih, mangke tesik ke utara malih di sekitar Syria nggih. Niku berarti hitungane perjalanan saking Banyuwangi teng Banten niku ditempuh jalan kaki nggih. Niku perjalanan Nabi Musa niku keluar dari Mesir. Nah, Nabi Musa kan dari lahir sampai usia belia dan juga sudah remaja dan akhirnya dewasa niku berada di sekitaran Mesir. Tapi niku karena satu hal yang tragedi tersebut akhirnya pun Nabi Musa menuju ke kota Madian. Nggih. Lah, di kota Madian niku Nabi Musa mboten gadah sinten mawon, mboten gadah keluarga dan lain sebagainya, mboten gadah. Terus yang kedua, mboten beto bekale kabur. Nggih, mosok wonten tiang kabur tapi mikir, wah aku tak mampir teng warung sik tumbas Indomie dan lain sebagainya. Yang ketiga, mboten wonten warung sing buka zaman niku. Perjalanan mboten wonten tol, mboten wonten rest area, mboten wonten. Yang ketiga niku mboten. Yang keempat itu tidak ada pertolongan nggih. Pertama kali sampai di kota niku sing namane wong asing nggih mboten ya wonten sing mencurigai, wonten sing merasa asing dan akhirnya merasa sendiri dan merasa terpinggirkan. Nggih, pada saat itu Nabi Musa istirahat teng salah satu galipun pohon nggih. Nah, di situ ternyata ada sumur yang digunakan untuk minum nggih, untuk minum dan meminum daerah tersebut dan juga hewan ternaknya. Nah, kebetulan ada dua perempuan nggih yang menggembalakan kambing dan mengantri paling akhir untuk mengambil air dari sumur tersebut nggih. Dan singkat cerita, kedua perempuan itu ditolong oleh Nabi Musa untuk memudahkan mengambil air dari sumur dan meminumkannya ke domba-dombanya. Nah, singkat cerita Nabi Musa itu menolong, setelah itu kembali ke tempatnya. Dua orang tadi kembali ke camp nggih, dan itu menuju kepada ayahnya nggih, ayahnya nggih. Ternyata kedua putri itu adalah putrine Nabi Syuaib. Nek kita nyanyi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh niku Syuaib Musa nggih. Syuaib niku nabi saderenge Musa. Ya. Ternyata niku Nabi Syuaib kalih kedua putrinya itu, putrinya mengabarkan ternyata telah ditolong oleh seorang pemuda. Nah, ternyata pemuda ini pun Nabi Musa. Dipanggillah Nabi Musa niku teng kediaman Nabi Syuaib nggih. Nah, sebelum dipanggil niku Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nggih, kita sareng-sareng nggih Bapak Ibu. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah,
Sesungguhnya saya seorang fakir dan saya berada pada apa yang engkau turunkan, sesuatu yang baik. Nggih. Niku Nabi Musa saking putus asa nih nggih, bukan putus asa, saking kathah cobaan nggih, berhari-hari kabur dan akhirnya tidak ada hal yang nggih, bekal dan hanya makan apa yang dijumpai yang halal-halal pada perjalanannya. Akhirnya Allah niku ngutus nggih sebuah pertemuan niku untuk mengantarkan Nabi Musa ke dalam kediamannya Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib memberikan rasa aman nggih, kan curhat riyen, dalam artian memberitahu masalahnya seperti ini, diterangkan, Nabi Musa diamankan dan akhirnya ditawarkan Nabi Musa untuk menikahi, ditawari nggih, mau tidak untuk saya nikahkan dengan salah satu putri saya. Nah, tapi Nabi Musa berpikir saya itu asing, tidak mempunyai mahar dan lain sebagainya. Dan akhirnya Nabi Syuaib memberikan kabar bahwasanya memperkerjakan Nabi Musa menggembala kambing selama 8 tahun dan menyempurnakan 10 tahun agar gembalaan itu menjadi kepemilikan Nabi Musa. Nah, akhirnya 8 tahun kemudian menikahi putri Nabi Syuaib dan disempurnakan 10 tahun, akhirnya tepat kepemilikan domba-domba itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, doa tadi Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir adalah salah satu doa yang memberikan satu gampang angsal rezeki. Asal kita yakin kalih tawakal. Tawakal itu kan wonten usaha rumiyin baru kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, lancaripun jodoh, lancaripun jodoh. Yang ketiga, dipermudah dari yang namanya kesulitan. Kesulitanipun bukan cuma satu kesulitan, tapi kesulitan sih bertingkat-tingkat. Terus kesulitan setunggal nambahi kesulitan selanjutnya. Terus niku kesulitan yang tidak hanya satu tapi bertumpuk-tumpuk kesulitan niku bisa kita utarakan kepada Allah. Doanipun Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nggih, niku salah satu ngalipun doa sing dikisahkan dalam Al-Qur'an teng surat Al-Qasas ayat 24. Nggih, mangke nek semisal purun nggih niku saged dibuka Quran surat Al-Qasas nggih ayatipun 24 niku teng babagan kisah Nabi Musa perjalanan saking Mesir sampai teng negeri Madian dan akhirnya kembali lagi teng Mesir kados niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku mawon saya saged kula sampaikan tentang kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran dalam bentuk apapun nggih sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.